Halo Hai, semua. selamat datang di podcast Bicara Bahagia. Saya Belita. Ya, saya Lena. Seperti biasa, nggak berubah. Saya Dona. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa namanya Mbak Wita. Yeay, halo Oke. Mbak Wita. Seru ini kalau dengar suara ceritanya Mbak Wita ya. Gimana gimana? Iya, iya. Heeh. Sebelum kita terjun ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang ini, saya mau kenalan dulu nih, biar yang nonton tahu Mbak Wita itu siapa. Aku bacain ya, Mbak Wita izin ya. Kan? Nama lengkapnya Aurina Setiawita. Duh, bagusnya namanya. Mbak Gita adalah seorang lulusan dari studi pembangunan UI. Kemudian setelah lulus bekerja di perusahaan konsultan manajemen Big Four. Dan pekerjaan ini cukup challenging dan menyenangkan. Nah, ketika umur 36 tahun, Mbak Wita pindah ke konsultan lain yang memiliki proyek yang sangat menarik di negeri ini. Dan itu membawa Mbak Wita ketika umur 41 ke GNOTA saat itu ya, jadi Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Oh, Nah, lanjut lagi di usia yang cukup ini ya namanya apa namanya itu bukan instrumental kayak the 50 di 50 tahun tiba-tiba menemukan program yang lain lagi. Kemudian ketika umur 54 mendapatkan beasiswa dari mana nih Mbak beasiswanya untuk ikut mini MBA di Universitas sorry di Inggris. Nah, terus lanjut lagi sampai akhirnya Mbak Wita mendirikan usaha sosial dengan pribadi-pribadi yang Mbak Wita undang, yang diseleksi dan bersedia. Untuk sampai saat ini berkembang dan aktif di program DOFE, yang mendorong anak muda dan leader untuk mencapai hal-hal yang menakjubkan dalam hidup ini. Hmm. Menarik sekali, menakjubkan. Journey-nya ya, journey-nya Perjalanannya panjang ini ya. kalau kita bilang banyak beloknya atau Mm-mm. atau satu beloknya. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah Mbak Wita, kapan sih merasa bahwa kayaknya saya harus belok nih dari karir korporasi yang sudah begitu mapan gitu. ya. Belok apa lihat sesuatu ya? Mungkin Ada yang tergoda, menarik? tergoda lihat sesuatu ya. Kadang-kadang eh, kita nggak tahu kalau itu belok loh. Ya, Kadang-kadang ya. atau ya kita tahu kira-kira ini nanti akan melipir gitu ya. Sebetulnya dilihat tuh kan pintu ya. Ada pintu tiba-tiba. Terus kenapa enggak gitu? Sebetulnya itu. Kita kadang-kadang nggak tahu beloknya itu sejauh mana gitu. Kalau kita mau dibilang belok juga boleh. eh Ya gitu, lihat sesuatu ada terang-terang dan merasa Hmm. nyaman gitu ya. Kelihatannya ini nih yang aku harus coba. Harus ada keberanian loh. Hmm, 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 Oke, hmm. Rasa empati juga. empati. Ya, Empati terhadap apa gitu? Maksudnya apakah ada sebelumnya pekerjaan itu lebih sangat lebih mesinkah gitu sehingga ketika ada terang itu kayaknya terbawa yang lebih deep itu in your soul gitu sampai akhirnya mau ngambil yang terang tadi. thank you ya pertanyaannya ya. Jadi tiba-tiba deep. Em, Kalau di pekerjaan sebelumnya, bukan saya nggak suka. Isinya tuh deadlines, problem solving, ketemu klien yang berbeda-beda, kadang satu, kadang banyak. Jadi emang challenging ya. Nah, saya sebetulnya waktu lihat pintu ini ada sedikit panggilan untuk berbuat lebih banyak untuk generasi muda. Oke. Oh, jadi ada keinginan sedikit gimana ya kalau bantu eh itu empatinya mungkin ya. Ya. Dulu, oh ya pengen kerja buat anak muda atau anak-anak gitu. Tapi tetap mengembangkan gitu, tetap development. Tapi eh oh ya empati saya panggil, udah gitu juga harus ada berani ya. Berani nggak sih ini nyoba sesuatu yang baru gitu, gitu sih. Hmm. Dan Tapi harus ada network. Gimana? hmm. Nggak, tapi sebelumnya seneng memang hal-hal yang bersifat dalam tanda petik kayak sosial gitu. Selama pekerjaan yang berhubungan dengan korporasi gitu, dulunya juga pernah ada hal-hal yang bersifat sosial nggak gitu. Maksudnya tiba-tiba yang ada empati itu kan biasanya kayak gitu-gitu lebih ke arah sosial ya, sehingga tetap aja mau
panggilannya itu emang jadi kuat gitu, mau beloknya itu. Nah, pertanyaannya tuh bagus ya, bagus banget ya. Karena sebetulnya saya bukan orang yang seperti itu. Tapi Hmm, nemuin di foto-foto yang bertebaran tuh di mahasiswa atau di itu ada foto saya tuh lagi di desa gitu ya, pakai jaket kuning gitu. Saya lagi kasih sarung. Waktu itu ada hmm, sunatan sunatan massal ya kalau dulu ya. Jadi ada foto itu dan foto itu cuman satu sih kayaknya ya, tapi agak kayak dipajang gitu di apa eh, meja gitu. Saya punya pengingat itu aja. makanya bisa itu ya ada. Eh, jadi itu mungkin muncul empati mungkin ya atau muncul calling di situ ya, Mbak Iya, Wita. Apakah Mbak Wita juga merasa ada yang missing di anak-anak muda ini sehingga Mbak Wita ingin melengkapinya gitu? Aku sebenarnya pikirnya nggak sejauh itu. Saya cuman kan dulu berkutatnya di bidang biasanya apakah itu perusahaan, apakah itu aset, apakah itu orang dewasa gitu ya. Hmm. Nah, tiba-tiba tuh waktu Genota itu ada peristiwa tsunami kan, hmm, hmm, hmm. ada tsunami. Nah, saya tuh kepingin aja bekerja yang lain, bukan untuk sebuah perusahaan gitu. Saya pingin apa ya, pengen cobain mempunyai urusan dengan pihak-pihak yang pada waktu itu kan TV-nya memutar eh, banjir Iya, terus gitu ya. Jadi kita semua kayak terbawa gitu. Tapi memang itu menyentuh aku gitu. Terus terang sih. Jadi kebawaannya kepengen ikutan itu apa bantu gitu kan. Cuman memang saya nggak ke Aceh pada saat tsunami itu. Tidak terkabulkan lah ya. Jadi saya pindah ke Gerakan Nasional Orang Tua Asuh itu memang kita membantu eh, yayasannya untuk banyak mengirimkan dulu namanya tools kit ya. Jadi apa package untuk anak-anak biar semangat. hmm. Itu aja nggak ada terlalu pikir-pikir panjang itu nggak ada. Cuman pengen jump aja. Maybe Tergerak, tergerak tiba-tiba tergerak dan punya calling. tergerak. Iya. Karena mungkin latar belakangnya juga emang biasanya orang yang seneng hal-hal yang sosial gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan orang lain gitu ya, membantu gitu. Akhirnya pada usia tertentu kali ya, udah mulai makin eh, ke sana gitu ya, bermanfaat buat orang lain gitu kayaknya. Terus Atau sampai, eh, atau mungkin pada saat tsunami itu terjadi itu men-trigger istilahnya gitu bahwa dengan kejadian itu kita bisa merefleksikan bahwa life is too precious Ya, eh, untuk tidak melakukan hal-hal yang bermakna untuk kita sendiri. Mungkin gitu nggak kira-kira Mbak Wit? Ada kepikiran gitu nggak? ada. Kalau itu ada bermakna buat orang lain sih sebetulnya. Hmm. Oh, ya, ya, kenapa kok saya di sini? Kenapa kita nggak bantuin itu gitu? Kayak gitu ya. Mm-mm. Gejolaknya pada saat itu walaupun pas shift itu nggak langsung ketemu atau suruh ke Aceh gitu enggak. Jadi after several years tuh baru saya ada tugas ke Aceh. Hmm. hmm, Pernah merasa ragu bahwa itu pilihan yang benar nggak? Oh nggak pernah ragu, Nggak pernah ragu. nggak pernah ragu. Susah atau senang dijalanin aja dan wajib ya kalau menurut saya bahagia dengan prosesnya. hmm. Iya, bahagia dengan proses tuh seru tuh. Karena biasanya orang kan biasanya malah kalau mau pindah itu kan pasti cari yang ada tujuan yang lebih baik gitu kan, yang lebih apa secara ya financial mungkin gitu atau secara kedudukan kan pengen yang lebih lebih lah dari sebelumnya. Kalau Mbak Wita waktu itu jadi ya waktu itu kepikirannya resultnya tuh apa gitu loh, yang Intangible, mau dituju. intangible. Heeh. Hmm. Kalau lebih baik menurut saya waktu itu lebih baik ya karena kan jarang ya dapat kesempatan untuk waktu itu saya jadi bendahara ya. Jarang Hmm, orang gitu mendapat kesempatan untuk membantu mengurusi anak-anak ini kan. Jadi menurut saya itu baik, walaupun mungkin dari segi yang lain-lainnya belum tentu gitu kan. hmm, hmm, hmm. Ada kesombongan juga sebetulnya. Saya pikir saya mau mendermakan apapun yang saya punya gitu ya. Untuk Hmm. tapi sebenarnya saya yang belajar. Saya yang belajar dari yang Oh, dibilang nggak mampu atau nggak sejahtera, belum sejahtera gitu ya. Tapi anak-anak di desa itu confident levelnya luar biasa loh. Menurut saya. Saya pernah hmm, bikin ya, pin-pin gitu.
yang mau jadi presiden tuh banyak, banyak. Mungkin kalau kita tanya di sekolah-sekolah di kota gitu, mungkin nggak keluar ya, tapi di eh, desa-desa itu banyak polisi. Mhm. Mhm. Ya, mereka lebih termotivasi untuk kegiatan-kegiatan yang istilahnya berhubungan masyarakat ya, bukan individual ini aja achievement gitu ya, Sani gitu ya. Iya Tidak sih. kan, tapi kalau di ini karena lingkungan juga ya. Kalau di anak-anak sekolah yang di dunia modern atau di perkotaan itu bisa keluar mungkin apa namanya pekerjaan bapak ibunya. Contoh, Ya. kan direktur gitu, CEO, CFO keluar itu. Tapi kan kita jarang ya dulu bantu yang di perkotaan, kecuali yang di daerah memang marginal. Ya itu Mhm. menurut saya belajar dan apa ya, hal barulah gitu. Bahwa pemikiran anak-anak yang dibilang kurang sejahtera atau belum atau kurang gizi mungkin ya gitu, ternyata keren juga, keren banget gitu. Ya, kita yang belajar sebenarnya bukan Ya, kita yang bukan belajar. mereka kita yang belajar. Jadi lebih kayak belajar tentang kehidupan yang real gitu ya, bukan sekedar dari korporasi ada jabatan struktural dan segala macam gitu ya. Belajar belajar tentang konsep happiness dari anak-anak dengan keterbatasan lah istilahnya Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Contoh nggak? Contoh nggak? Eh, saya lagi ngomong di depan kelas, itu di daerah pinggir ya, tapi masih kota. Hujan, nggak ada yang dengerin dan mereka semua pergi. Ojek Hmm. payung, payung. Oh, oh pinter sih, Oh. pinter itu. Uang. Itu mesti masuk sekolah bisnis tuh semuanya tuh. Pinter. Jadi sebenarnya yang Mbak Wita alami itu experience based banget ya. Mm-mm, mm-mm. Dari Iya, iya, dunia yang membuat plan gitu ya, membuat matriks. Nah, kalau ini benar-benar diceburin langsung field, orang tertarik atau tidak ya lebih otentik gitu ya, sehingga apa iya. yang Mbak Wita kontribusikan tuh Mbak Wita langsung bisa dapat feedbacknya mungkin ya. Dan nggak Mm. marah saya, walaupun ditinggal, dia pergi, untuk ojek payung, ojek payung. Oh, apa-apa, saya tunggu aja, nanti sampai balik. Iya Ya, tuh. tapi itu berarti tantangannya apakah cuma hal itu kah atau ada tantangan lain yang lebih besar yang membuat Mbak Wita mungkin sempat aduh Ragu, ragu. ragu kok berjuang sendiri misalnya gitu atau nggak ada yang apa ya nggak ada yang menghargai dalam tanda petik gitu ada Nggak ada nggak gitu. apa nggak dapet insentif apa-apa gitu. Hmm. Gitu. Sih insentifnya itu I feel fulfilled ya, karena berteman dengan anak-anak yang kita pikir kita harus bantu gitu. Padahal Hmm. Hmm. ada yang punya banyak sekali kekuatan untuk bantu kita. Untuk secara, ya kan kita jadi rajin ya untuk cari dana, untuk bantu ini itu. Pokoknya semangat lah setiap hari. Dan saya memang pada saat itu juga saya kayak berdoa gitu. Ada nggak ya program untuk memberdayakan mereka? Mungkin kalau Hmm. Dona pernah kenal ya Mhm. mentornya Your Brother Ya, di Kanada, siapa? oh ya, Lupa namanya tapi yang konsultan juga ya, senior ya, konsultan juga. Michelle. Michelle. Nah, Michelle itu orangnya sangat wise ya. Dia tanya saya gini, Wita kamu apa kerjanya waktu itu? Ngumpulin data gitu kan. Terus dikumpulin mau apa gitu kan? Ya saya agak gagap-gagap dikit. Ya diberdayakan dong ya gitu. Terus episode memberdayakannya ternyata di kehidupan berikutnya, bukan kehidupan, fase berikutnya gitu. Hmm. Ya itu kan Mengenai, silakan Mbak Elena. enggak. Saya cuma lagi mau mengkomen aja bahwa itu menarik banget ya bahwa dari yang orang yang korporasi dengan plans tiba-tiba mau terjun bebas gitu ya. Bisa dibilang kan terjun bebas gitu ya Mbak ya. Dalam pengertian awalnya terpanggil terus ya udah akhirnya menekuni dan proses itu ternyata membahagiakan daripada bukan daripada yang sebelumnya mungkin bahagia juga ya gitu. Tapi yang ini kayak lebih ada Sama fulfilled kok. gitu ya. Challenge-nya tuh Hmm. sama, cuman konteks dan situasi dan pihak-pihak yang ditemuin itu berbeda.
Ya. Orang eh, eh, artinya hidup di kota itu nggak semuanya visible ya. Ada yang invisible juga. Nah, selama Mhm. itu nggak kelihatan aja sama saya gitu loh. Tiba-tiba bisa terlihat. Dan waktu itu kayak nggak ada habisnya ya, kan Indonesia besar ya. Jadi saya Iya. pernah ke Kutai Timur, saya pernah ke Mhm. Aceh, saya pernah ke daerah apa kalau yang K itu Sulawesi yang di bawah. Terus saya pernah ke Papua. Seru. Seru, seru. Dan dalam ya, Papua Iya, itu. iya, iya, iya. Dari Jadi, berbagai berbagai bidang kan kadang orang aktif di kegiatan yang non profit atau LSM, kadang dia bisa lompat dari misalnya yang stakeholdersnya atau beneficiary-nya orang tua, ada yang remaja. Kenapa Mbak Wita bisa dibilang bertahan di anak-anak dan remaja gitu? What is it about them yang begitu mendorong Mbak gitu? Menurut mhm. saya pernah juga mengurusi aset-aset yang harus dikembalikan ke negara gitu ya. Yang tadi saya bilang proyeknya pokoknya menarik banget lah waktu itu. Tapi saya pikir yang paling berharga untuk sebuah negeri gitu ya, itu anak mudanya, anak-anak muda. Hmm. Mhm. Mhm. Yang di kedokteran atau di kesehatan itu bayi-bayinya. Sekarang kan apa ya sedang Hmm. terus ya yang namanya jangan stunting, jangan tidak sehat. Itu sehat itu sebelum pinter gitu. Satu dulu. Nah, ini juga saya pikir Hmm. manusia itu penting. Hmm. Aset negara yang paling penting lah. Hmm. Ya, ya, daripada dikuasai robot. Pada nggak bisa respon, Iya, iya, iya. Iya. langsung terus gitu ya. Saya pikir ada bagusnya kalau di bagian yang muda-muda itu ya kita pikir 30 tahun dari sekarang, 40 tahun dari sekarang, mungkin mereka yang pimpin ya. Oh iya. Hmm. Ya. Hmm. Bisa cerita sedikit tentang Dovi-nya sendiri, Mbak, dan bagaimana bisa ketemu sama Mbak Wita ini, Dovi. Ya, Diovi itu sebenarnya ada yang bilang Doe, ada yang bilang Diovi, ada yang bilang Duke of Ed. Panjangnya itu Duke of Edinburgh. Jadi itu istilahnya program untuk remaja global framework ya. Jadi kayak kerangka kerja global untuk non Hmm. education dan learning. Hmm. Hanya sekolah. Saya tuh kok ya ini istilahnya kalau kalau Jawa bilangnya dilalah ya. Eh, Waktu Gen OTA saya ngurusin 7 sampai 13 bantu. Mm-mm. Program ini 14 sampai 24. Saya udah nggak pikir lagi. Ini terusannya. Yakin. Hmm. Saya pernah bilang, kita harus cari uang berapa ya supaya bisa memberi tas, sepatu, perangkat sekolah segini banyak anak muda. Karena saya lihat 1 tahun dibantu belum ada perubahan. Nah, 2 tahun, 3 tahun baru ada perubahan. Mereka juara-juara. Nah, waktu itu saya Hmm. apa programnya? Nah, ternyata saya ketemu dengan orang yang mau mencari eh, orang yang memahami change management atau change integration dulu ya. Dulu tuh Hmm. urusan itu belum top gitu waktu saya di konsultan ya, tapi saya dapat training-training itu. Jadi pas waktu ada call dari pihak luar untuk ini, saya confident gitu. Oh itu saya orangnya, kalau mau itu saya. Jadi saya udah pikir bahwa, come on, ayo kita kerjasama. Soalnya saya ini eh, kayaknya cocok untuk kamu dan kamu cocok untuk kita gitu. Program ini kan di Inggris. Nah, di Indonesia Hmm. berdiri terus ada selesai berdiri selesai dan pada waktu tengah-tengah itu saya ikut gitu ya. Program ini tuh lucu karena memberdayakan masyarakat. Jadi sebetulnya pendidikan masyarakat melalui pendidikan masyarakat kita memberdayakan anak muda Hmm. 14-24. Jadi kalau kayak tanaman itu soilnya yang di apa namanya? Pupuk. Hmm. Diperbaiki. Tapi pupuknya organik ya. Jangan pupuk apa namanya? Pupuk apa tuh kimia. Itu ada eh, matahari, sinar matahari, ada air. Jadi settingannya tuh itu. Tapi sebenarnya kegiatan anak mudanya itu sangat apa ya? Canonical gitu, berulang-ulang. Karena membina paling tidak ada habit baik. Kalau Hmm. bisa karakter baik.
Kalau sangat beruntung bisa leadership, apakah itu self discipline atau societal leadership bisa tumbuh. Diapain sih gitu ya? Sebenarnya gampang aja. eh tapi yang ciptain pasti susah ya. Kalau yang sekarang ini kita bilang sebenarnya mudah aja, rutin melakukan olahraga atau rekreasi fisik, dancing boleh juga. Seminggu sekali minimum sejam. Terus Hmm. ada keterampilan yang dia suka banget, anak suka banget dan pengen bisa banget gitu. Terus yang ketiga, dia mesti melayani masyarakat juga. Ya, Menarik, jadi menarik. minimum 1 jam per minggu. Bentuknya apa tuh? Kalau yang melayani masyarakat? Contoh ya, contoh dari anak-anak remaja tersebut saya belajar, mereka membantu elderly di lingkungannya. Hmm. Mereka membantu waktu COVID itu belanjain, tetangga-tetangganya nggak bisa belanja, mengajar anak-anak yang lebih muda dari mereka, kadang-kadang lewat Zoom. Hmm. Berbakti di gereja, berbakti di masjid, membersihkan masjid, mencuci perangkat-perangkat sembahyang yang di musola, berkebun, eh, Hmm. ber apa ya istilahnya, berhubungan baik dengan satwa juga boleh, memelihara kucing boleh. Jadi sebenarnya continuity sama kedisiplinan. Dan itu yang rutin ya. Dan diharapkan juga mereka itu cinta alam, melakukan adventurous journey. Hmm. Menarik tuh. Adventurous Kayaknya, journey. kayaknya kita juga perlu ya. Perlu. Oh, Nggak, tadi soalnya iya kan pengalaman itu nggak akan didapat dalam sebuah bentuk kerja yang memang di cubicle gitu kan sebenarnya gitu loh. Pengalaman-pengalaman itu kan adanya di, ya kalau berhubungan dengan semesta gitu kan. Banyak banget itu jadinya. Saya tunggu di base camp. Nah, Enggak. Mbak Wita kalau misalnya ini kan mostly programnya untuk remajanya ya, anak dan remajanya. Dan bagaimana lingkungan sekitar dia bisa mendukung itu gitu? iya, Karena mereka misalnya dari keluarga yang belum mampu gitu. Hmm. Kemudian dia anak ini ikut program ini dan lain, tapi juga ada tuntutan untuk membantu untuk meningkatkan ekonominya. Bagaimana mempersiapkan lingkungan sekitarnya untuk ini gitu, supaya si pemuda ini tetap bisa berkembang sesuai dengan minatnya dia, passion dan lain-lain dan eh, apa eh, Hmm. kebermanfaatannya dia di lingkungan tadi gitu. Tapi bagaimana menyiapkan apa namanya lingkungan terdekatnya dia gitu. benar banget ini. eh, Mbak Wilita memang eh, tajam melihatnya ya, karena anak muda sendiri itu tidak bisa berkembang sendiri dia harus perlu mentor. Jadi kita Hmm. kalau eh, istilahnya bisnis supply chain-nya gitu ya, itu panjang karena kita harus memberdayakan yang di tengah dulu, dewasanya, relawan dewasa. Jadi kita minta juga Hmm. para dewasa ini menjadi relawan. Biasanya program itu kita lisensikan ke sekolah Hmm. atau sekolah yang eh, khusus eh, bermurid para difabel itu bisa juga. Tapi guru-guru itu bermain mempunyai role yang tinggi. Kita juga mendekati anak-anak yang perlu perhatian itu dari yayasan atau organisasi kepemudaan yang menaungi mereka. Jadi ini nggak solely hanya untuk anak muda aja, tapi juga untuk para pembinanya. Jadi tadi kalau dibilang di luar cubicle tuh benar, bahkan ini dibilangnya outdoor education atau kurikulum di luar sekolah, out of school. Hmm. Hmm. Belajar itu yang paling aha momennya gede, itu kan di tempat-tempat yang kita nggak pikir sebetulnya akan belajar gitu. Iya, iya, Hanya main apa tuh perahu gitu, tiba-tiba bocor, misalnya kayak gitu. Kan iya, ada. iya menarik sih. Iya, dan experiential learning tuh lebih bisa bertahan eh, untuk bisa membuat perubahan terhadap si pemuda itu kan. Kayak misalnya dia sudah belajar nih bahwa oke kalau kapal lagi bocor, yang pertama nggak boleh panik. Yang kedua apa gitu. Nah, di challenge berikutnya dia akan lebih
siap, lebih mature, tenang juga. Jadi problem solvingnya jadi lebih baik. Kayaknya sebenarnya mungkin bibit program seperti ini mirip sama pramuka ya, Mbak ya, yang zaman dulu ya. Eh, Hmm. Mirip dan nggak mirip ya, karena kalau pramuka itu eh, kontennya bisa dimasukkan sebagai poinnya kita. Jadi kayak double degree, Oh. double degree. Jadi dia leadership di pramuka itu bisa diambil, dihargai gitu, direcognize oleh program kita. Kalau Mm-mm. Hmm. sih banyak yang sudah bekerja sama. Kita juga lupa Hmm. sih mau kerja sama pramuka. Iya, Hmm. Ya. iya, iya. Hmm. Paling Apa Don? paling paling muda umur berapa ya Mbak Wita yang ikut serta? 14. 14. 13,5 boleh, tapi harus surrounded by 14. Jadi program ini tuh Hmm. eh, kalau singkatnya eh, if-nya tuh banyak. Hmm. Jadi Hmm. anak muda juga, oh kalau begini saya begini, kalau begini saya begini, kalau gitu kalau langsung begini. Jadi ada Hmm. konsekuensi setiap kali. Dan indahnya program Duke of Edinburgh ini dia tidak compete dengan satu individu ya, dengan individu lainnya. Hmm. Oh, oke, ya, ya. Jadi bukan Menarik. sama orang lain karena dia kan serve orang lain, tapi dia kemajuannya tuh kemajuan dia sendiri. Gitu. Dia nggak compete. Oh teman saya sampai sini, saya nggak gitu. Dia very individual dan melayani yang lain, tapi tidak kompetitif. Iya, iya. Terhadap yang lain. Menarik banget, menarik banget. Menarik. Satu, Ya, Don. satu, satu pertanyaan lagi boleh nggak? Sorry ya. Iya, ya, Itu Soalnya silakan. Dona, saya Dona sangat dari tadi juga mau nanya kayak apa mau ngomong tuh, Don. Nggak donat dulu deh, jadi-jadi. donat dulu Ayo, deh, flowing, flowing. donat deh, donat deh. Ya, yang benar menarik tadi ya. Jadi memang orang dewasa juga sebagai pendamping ya, mungkin pendukung ya, eh, sehingga proses ini bisa berjalan dengan bijak mungkin begitu ya. Karena tadi ada jika begini maka maka apabila ada penuntunnya atau counter partnya untuk diskusi dari pihak yang pemikirannya sudah dewasa tentunya akan lebih jadi gitu ya dalam hal yang Hmm. positif. Kemudian apakah Mbak Wita sempat mengobserv atau melihat lulusan-lulusannya? Jadi setelah mereka melampaui usia Hmm. 24 ini, mereka bagaimana saat ini gitu? Apakah sempat melihat? Ada beberapa yang kenal deket sih karena hubungan kerja kita gitu ya. Hmm. Mereka tuh intinya kita tuh selalu bayang nggak sih kalau orang surfing, Mhm. Hmm. kalau kita badannya nggak fit Terus. Hmm. dan nggak latihan, dan kita nggak tahu ombak, kita nggak tahu kapan angin, kayak saya nggak tahu ya. Tapi mereka tuh bisa berselancar di kehidupan. Mereka Hmm. tuh senang banget terlepas mereka jadi apa. Beberapa sih pekerjaannya emang mereka get going gitu. Mereka tuh world ready. Jadi kayak misalnya Hmm. kesempatan malam ini dikerjakan. Karena kan biasanya kita beda waktu ya. Ada kesempatan ini, gimana kamu ambil apa enggak? Gold alumni. Miss, aku Hmm. oke, ambil tulis ini. Topiknya coba besok paginya dia sudah selesai dengan besok paginya Indonesia ya, dia udah selesai dengan papernya itu. Terus Hmm. sampaikan. Jadi kalau ada opportunity mereka ambil gitu. eh, Tidak terlalu risau hasilnya dan ada satu dua gitu ya yang berhasil, satu tuh jadi senior panelis untuk sebuah eh, pemilihan project-project di seluruh dunia, ikut. Wow. Iya, dia baru tingkat 2 kedokteran. Satu lagi udah lulus, dia biologi, dia judulnya apa ya dia tuh, apa saya nggak ngerti, ini IPA ya, jadi kayaknya microbiologist. Hmm. Ini melamar ke opportunity di World Bank untuk jadi youth panel gitu. Nah, dapat. Dan saya tuh bangganya bukan main anak Indonesia duduk di posisi itu. Yang menurut saya anak itu kemauannya besar, kemampuannya mungkin bagus juga, tapi dia bukan the only person yang eh, paling pintar di dunia ini gitu. Tapi kemauan dia untuk coba itu tinggi banget. Hmm. Last minute Ya, ya. kumpulin, ayo gitu. Semangat terus sampai ujung gitu tuh anak-anak itu pada begitu.
karena diajarin Niat. niat, betul, Mm-mm. Mhm. passion, Kuat ya. Passion. Drive-nya nyala ya. Mhm. self Iya. driven, ya self driven dan self determined, self rule Oh. Keren. itu ceritanya. Jadi apakah pintunya sudah selesai bagi Mbak Wita atau masih ada pintu lain yang akan ditemui? Terbuka untuk pintu lain, Nggak mau gitu. tapi Males. bukannya nggak mau. Jadi ada pintu lain pasti yang related dengan pintu ini. Hmm. Karena waktu pintu kan kita nggak sembarangan pintu ya gitu kan. Pintu yang related. Karena kalau di saya kan mendirikan bersama teman-teman istimewa saya ini sebuah PT usaha sosial. Jadi berbisnis juga, tapi mild gitu. Dan tujuannya untuk operation bukan untuk Iya. Pengen ikutan. ayo kan banyak volunteer. Iya menarik soalnya itu belajar kayak zaman dulu apa kalau orang belajar zaman dulu Sokrates apa yang belajar ya di ruang terbuka awalnya dulu. Ya. Eh, Akademos, Taman Akademos. Nah, Wah itu sekolah. psikologi. Nah, iya kan di bawah pohon akademia itu, bukan? Jadi sekolah itu dulu relax, kegiatan relax untuk Iya, apa, bisa diskusi, bertukar pikiran awalnya iya kan? di Gitu. satu Iya. negara eh, Yunani atau ya zaman dulu ya. Zaman dulu. Makanya aku pikir ini kayaknya kembali lagi ke situ, tapi emang dengan situasi dunia yang udah makin gadget gitu ya, makin teknologi, kayaknya hal-hal seperti itu tuh kayak balik ke roots-nya gitu loh, balik kepada apa sih yang dibutuhkan seorang manusia. Kalau dibilang hidup tuh kan rasa bahagia gitu. Kalau kalau gadget tuh kan nggak bisa eh, bilang dia bahagia gitu kan. Dia diprogram gitu. Tapi kalau manusia diprogram kan ya bahagianya itu. Jadi kayak Mbak Wita cerita perjalanannya menurutku di usia tertentu akhirnya dia ada kayak balik kepada apa sih yang dibutuhkan orang pada usia tertentu sehingga dia bahagianya udah sampai di situ gitu loh tingkatnya menurutku sih gitu. eh, Menarik sih. relatif ya sebenarnya bahagia nggak bahagia. Eh, mungkin feeling content, feeling Hmm, hmm, fulfill itu lebih berfungsi sebagai fuel ya, fuel untuk hmm. Ya, ya. Mengerjakan apapun ya, Mbak. iya Hmm, mau nemuin pintu-pintu lain yang harusnya pintunya nggak bakal jauh banget sama apa yang udah ada ya. Buktinya hmm. saya 7, 13, 14, 24 ya kan kayaknya continuation. Ya nggak? Iya. Ya, itu kenyamanan kenyamanan batin ya udah beda sih. Itu. Nyaman atau cari nyaman atau kan kalau nyaman di zona nyaman ya. Kayaknya aku Iya, suka keluar dari zona nyaman. hmm. Tantangan, tapi Iya, I think eh, eh, menurut saya pada saat Mbak berbelok itu Mbak keluar dari zona nyaman sih. zona nyaman, iya, iya. Sampai akhirnya mendapat satu tantangan yang lebih real gitu ya, apa bukan lebih tadinya nggak real, tapi maksudnya lebih ya lebih Lebih kepada memenuhi apa? panggilan jiwa gitu Iya, kayaknya ya. iya, iya, gitu. Mungkin seneng Hmm. ya dapetnya kan juga nggak langsung dapet ya. Iya, karena prosesnya itu malah yang menurutku ya yang membuat hidup gitu loh, karena macam-macam. Pasti kan dinamikanya nggak semudah yang kita dengar cerita ini juga. Pasti up and down-nya Mbak Wita kan juga pasti ada kali ya gitu loh. Tapi Tapi proses itu menarik. walaupun up and down, tetap mau ngerjain itu. Nah itu Passion. passion. Ya, Menurut aku passion itu proses, bukan outcome. iya. Benar. Oke. Nah, kalau kalau itu passion ya. Purpose gimana? Kalau kita bicara purpose tuh lebih kayak emang harus ada purpose nggak sih dalam hidup kita ini? Harus kayak sampai situ gitu. Kita pengen merasa ini gitu. Perlu nggak sih? You are born with a big purpose, big role. Otomatis Hmm. langsung. Setiap manusia aku rasa gitu, ada tugas khusus. Setiap Iya manusia. benar. Program Assignment-nya. assignment-nya in the world Hmm. usually bigger than what we thought, lebih gede dan lebih besar dari yang kita kita pikir gitu ya. Nah, memang
program ini tuh didirikan oleh tiga em, bapak yang sangat mumpuni menurut saya. Satu, Prince Philip Hmm. almarhum, karena Prince Philip itu eh, strong figure ya, very strong figure. Eh, Dr. Kurt Han yang ngajarin experiential learning, Hmm. yang mendirikan eh, Outward Bound International, United World of College, eh, sistem pendidikan IB, International Baccalaureate. Hmm. Jadi Bapak pendidikan lah ya. Satu lagi Lord Han ini kepala pendakian eh, Mount Everest yang pertama. Hmm. Dan Oh, kubur menjadi sebuah program ini yang dulu tahun 56 itu sudah menujumkan, bukan menujumkan, membayangkan, memperkirakan ya, modern youth itu nanti akan mempunyai banyak kelemahan. Hmm. oh, Jadi misalnya kemana-mana naik mobil, jadi kakinya nggak selalu terlalu kuat, nggak ya, ya, ya. menciptakan hal-hal karena hal-hal udah sangat mempesona. Jadi dia males gitu create-create. Terus jarang yang bikin kayak craft gitu. Hmm. Keahlian-keahlian memakai dia sendiri. Itu kan konsep. Ya, Kalau kita bisa bikin tas dari apa gitu, bambu gitu. Kita bikin sendiri. Kita kayak confident gitu. Tapi kalau itu mesin kan, kita ya. oh kita butuh mesin yang harganya segini untuk bikin tas gitu kan. Kan lebih confident orang kalau bisa. Kita ke sana nih mau 60 kilometer kita jalan. Itu ada apa namanya peraturan-peraturan yang unik lah gitu ya. Kalau Hmm. tadi adventurous journey itu harus ngapain? Harus masak sendiri, harus ada jalannya pakai tubuh gitu, bukan kalau naik sepeda boleh ya, tapi naik motor nggak boleh. Hmm. Hmm. Bukan mesin. Iya, balik lagi kepada orang, ya, pada hakikatnya, Cile, pada hakikatnya manusia punya semua ini kan buat digunakan juga gitu ya. Enggak. Iya. Kalau di change integration itu ada satu ini juga ya kayak ilustrasi kalau kayak gasing bisa membayangkan kan gasing. Iya. Kalau puternya kencang banget, itu dalamnya kan steel, Hmm. sumbunya. Hmm. Iya, iya, tegak gitu. Jadi harus ada yang still. Nah, stillness itu mungkin yang di tadi Mbak katakan sebagai otentik diri manusia itu. Ya. Hmm. Iya, jadi Panjang nih. Pertanyaannya apa? Saya penasaran bagaimana menemukan purpose-nya. Tapi mungkin itu di jam lain aja kali. di Panjang nih di makanya aku bilang. episode berikutnya kayak sama Mbak Wita kayaknya perlu apa perlu kita ada elaborate lagi. elaborate lagi Iya, betul betul kita sekali lebar karena ini lagi. Banyak. relate sekali menurut saya relate sekali untuk manusia zaman sekarang Mbak Wita karena kita hidup di antara otomatisasi dan apa namanya simplifikasi atau dengan mesin. Jadi kita ingin menemukan otentik diri kita sendiri dan purpose kita di dunia ini itu semakin sulit gitu. Karena semuanya semua dimudahkan dan lain-lain. Tapi apa saya tertarik sekali dengan pengembangan pemuda ini karena ya itu tadi kita harus bukan mengantisipasi ya kita udah tahu pasti ada perubahan di masa depan dan kita perlu menyiapkan orang-orang penting dalam dunia kita ini which is anak muda ini gitu. Terus Iya, kalau Mbak Wita sendiri bagaimana Mbak melihat atau memaknai perannya Mbak sekarang gitu? Em, apakah masih tetap terus berada di peran istilahnya apa ya? Mungkin bukan intervensi kali ya, tapi Mbak memberi jadi mentor kan, megang tangannya anak-anak ini untuk menuju kemandirian yang menjadi pribadi yang lebih kuat gitu. Eh, role, ini kita bicara role Mbak Wita. Apa Eh, yang kita baiknya kita resapi gitu sebagai manusia gitu. saya sebenarnya senang dengan role ini, kayak ajaib ya, menurut saya ajaib gitu. Ada ketemu dengan program yang bisa menyentuh gitu ya, kemandirian dan istilahnya potensi-potensi bisa terungkap gitu ya. Tapi saya ingin berbagi dengan orang lain. Kalau ada 10 atau 20
mungkin 100 orang yang mau kayak saya, why not? Hmm, Di Indonesia ada 40 juta iya, iya, yang 18 bisa 18-30. banyak. Jadi kan dengar juga kan serangan-serangan seperti kayak obat, narkotika dan lain-lain kan, aduh Hmm, ya kan, eh, sayang banget gitu kalau sampai iya, iya, ada yang main-main yang mencelakakan itu loh. Kayak misalnya jegal terus tiba-tiba jatuh terus tiba-tiba gugur otak gitu kan, jadi ya iya, iya, tahu ya nggak semua, tapi kalau itu dibiarkan kan itu bisa merajalela ya. Hmm. iya, iya. Oh, Hmm. kalau anak-anak award nggak tahu ya, saya over ini apa enggak, overstated apa enggak. Kalau saya tanya, kamu rokok nggak? Enggak dong. Gitu. Dan banyak laki-laki saya tanyain tuh nggak pernah bilang saya merokok. Ya nggak tahu apa di depan saya aja atau enggak seminggu sekali. Ada yang berenang, ada yang lari. Nah, Nah, kalau kita kan ada smart goal-nya ya. Jadi bukan sekedar ekstrakurikuler, tapi goal kamu apa? Kalau setiap hmm. minggu 1 kilo lari, nggak dapet award-nya. Hmm. Hmm. Tapi kalau progresnya kecil, nggak apa. Tapi ada progres. Tapi kan si leadernya tuh tahu dia nih mampu apa enggak, gitu kan. Jadi kita bersandar juga sama leader. Jadi yang monten itu bukan ponten ya, tapi apa selesai apa enggaknya tuh masyarakat. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Tuh, jadi kita Ya. relasi masyarakat. Jadi anak-anak ini bermasyarakat lah gitu dengan lebih baik. Nanti terusan itu kayaknya episode 2. Ya kan? Iya, iya. Ke masyarakatnya ini loh yang ke sananya tuh. Banyak Gitu kan. dan. Iya. Oke. Mungkin di bagian akhir saya minta tips dari Mbak Wita tentang bagaimana kita berproses menemukan passion dan purpose kita itu di saat ini. Nah, saya tuh sebenarnya kan nyuruh-nyuruh orang atau dorong-dorong anak muda untuk bikin award ya. Hmm. Yang passion, punya purpose, punya passion, punya place atau role. Jadi mau nggak mau tuh resiprok. Kita juga seperti itu, gitu. Iya. Kan passion itu nggak langsung ketemu. Jadi ya dijalanin aja. Kalau dipikir-pikir dari dunia konsultan yang dulu, saya berubah Hmm. banget nggak sih pekerjaannya. Iya. Ya, how to dan mekaniknya tuh nggak berubah. Laporan sama, fundraising sama, keuangan sama, tapi hanya kolamnya aja yang beda. Hmm. Kolamnya yang beda. Jadi sebenarnya purpose, passion itu eh, bukannya orang juga bilang jangan dicari-cari gitu. Tapi saya bilang dalam perjalanan kita kan melihat ya, ini cocok, ini enggak, mana yang lebih banyak kasih kita fuel untuk lebih Iya. panjang lagi berjalan. Jadi Iya. saya jangan bosan-bosan kenali diri ya. Iya, iya. Betul. Jadi terus udah gitu juga pasien nggak selalu membahagiakan orangnya loh. Passion, Hmm. tapi kadang-kadang dia jatuh bangun tuh Passion bisa bikin samsara juga. bisa ada Emang. untuk passion ya. Jadi Iya. pokoknya tapi ya find out Semangat. what you will know. Iya. Iya. Saya pernah Betul. loh cerita tambahannya. Saya pernah di pesawat. Itu saya senang banget bintang kan. Jadi pesawat. Terus saya lihat ada bintang gede banget. Terus saya Google itu yang bintang terbesar lah gitu. Hmm. Terus dong Iya. menuju ke mana gitu ya, tapi tiba-tiba harus transit di Helsinki. Jadi itu kan makin deket ke tempat-tempat yang banyak di langitnya banyak hal-hal. Jadi sebenarnya pas kita lihat, oh ya saya berarti tujuan pergi ini bener banget ya karena udah ada bintangnya. Itu saya sering melihat-melihat kayak gitu. Oh ini eh, aku ngeliat ini, aku ngeliat gitu. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda semesta ya. Iya, Iya, sign. ya, sign, kata sign. Keren, keren. Mbak Dona ada ini?
Ya, tambahan atau kalau dari yang disampaikan Mbak Wita tadi, memang role itu pasti akan berkembang kok. Karena kan role untuk mengisi fungsi. Begitu misalnya fungsi itu sudah diisi oleh banyak role, maka akan merambah, gitu. Dan itu juga yang terjadi pada Mbak Wita. Jadi nggak nyari, tapi pada saat terbuka disambut gitu ya. Sehingga akhirnya terjadi peningkatan kualitas, peningkatan cakrawala, coverage gitu. Dan disitulah perjalanannya, disitulah enjoymentnya, dan seperti mengikuti saturasi bintang yang memberi sign ya bagi kita bahwa kita sudah menuju tempat yang tepat. Ya. Ya, setuju. by that? Eh, aku sih pengen sekali seperti itu perjalanan-perjalanan yang maksudnya apa? Mungkin sekarang pun juga lagi berusaha untuk menjalani apa yang dirasakan ya, bukan cuma apa yang dipikirkan gitu. Lebih ke situ sih, karena itu kayaknya lebih banyak ditemukan hal-hal baru dibandingkan kita cuma menggaris sebuah struktur schedule gitu. Akhirnya ya stuck di situ gitu. Rasanya sih itu. Dan dari Mbak Wita juga kayaknya menginspirasi ya bahwa kadang-kadang kita emang harus ada belokan-belokan lain yang kita percaya mungkin belokan yang kayaknya curam ternyata itu yang jauh lebih menarik buat kita daripada yang jalannya lurus gitu. Tapi akhirnya ya nggak ada apa-apa gitu. Harus berani. Gitu. Iya, harus berani. Terus makanya menginspirasinya itu kita harus berani gitu. Gitu Mbak Wita, keren banget. Thank you. Keren banget. Terima kasih Mbak Wita sudah bersedia ngobrol sama kita di podcast Bicara Bahagia, dan semoga ada sesi-sesi berikutnya untuk Ya, pertanyaan-pertanyaan hidup yang lebih susah, Mbak. iya, gitu. Tapi terima kasih ya. Aku yang senang ketemu dengan mbak-mbak yang kritis dan apa ya, menurut aku deep sih dibandingkan dengan pembicaraan saya dengan banyak orang. Waduh, terima kasih. Thank you. Padahal Tersanjung. kita nggak pengen Terima deep-deep kasih. amat sebenarnya sih. Kita berbelok-belok. Kan Kita ketemu face to face, Heeh. tapi jadi mudah gitu untuk apa eh, interaksi dan dialog. Thank you, Pak. Terima kasih Mbak Wita Oke, atas thank you. inspirasinya. Terima kasih teman-teman. Thank you. Seperti biasa kita mengakhiri dengan kita selalu bilang choose Choose to be be happy. happy. Thank you guys. Bye. Bye.